Poligami adalah praktik pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam konteks budaya dan sejarah manusia, praktik ini bukanlah sesuatu yang eksklusif milik satu agama tertentu. Namun, dalam wacana kontemporer, poligami kerap kali secara sepihak dikaitkan dengan ajaran Islam, bahkan seringkali dipandang negatif oleh masyarakat modern, khususnya oleh kalangan liberal dan sekuler. Padahal, poligami pernah menjadi bagian integral dari ajaran berbagai agama besar di dunia dan dipraktikkan secara luas oleh umatnya sepanjang sejarah. Salah satu alasan mengapa poligami saat ini sering dianggap identik dengan Islam adalah karena hanya dalam Islam praktik ini masih memiliki legitimasi keagamaan yang jelas dan tetap dilakukan oleh sebagian pemeluknya hingga kini. Agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, bahkan Hindu dan Buddha juga mengenal poligami dalam sejarah ajarannya. Namun, seiring waktu, institusi-institusi keagamaan dan negara-negara dengan basis hukum modern mulai melarang praktik ini, terutama di wilayah Barat. Ketika praktik tersebut sudah tidak dijalankan secara luas dalam komunitas non-Muslim, persepsi masyarakat pun berubah dan menganggap poligami hanya bagian dari tradisi umat Islam. Padahal, dalam sejarahnya, banyak tokoh agama yang menjalankan praktik poligami. Dalam tradisi Yahudi misalnya, para tokoh seperti Abraham, Yakub, Daud, dan Salomo semuanya memiliki lebih dari satu istri. Dalam sejarah Kristen awal, tidak ada larangan eksplisit terhadap poligami, hingga gereja Katolik mulai menetapkan standar monogami sebagai bentuk pernikahan ideal. Di kalangan umat Hindu, raja-raja dan tokoh-tokoh besar dalam epos-pos seperti Mahabharata juga mempraktikkan poligami. Dalam konteks Buddha, meskipun ajaran spiritual mendorong kehidupan selibat bagi para biksu, tidak ada larangan eksplisit terhadap umat awam yang berpoligami. Namun pertanyaannya, mengapa saat ini poligami dilarang padahal telah ada dalam ajaran agama-agama tersebut? Larangan terhadap poligami dalam masyarakat modern tidak selalu didasarkan pada doktrin agama murni, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan nilai-nilai sosial dan politik yang dipromosikan oleh masyarakat sekuler liberal. Dalam proses modernisasi dan westernisasi, monogami dianggap sebagai bentuk hubungan yang lebih setara dan beradab, serta sejalan dengan prinsip emansipasi perempuan ala Barat. Seiring dominasi budaya Barat atas sistem hukum global, pandangan ini pun menyebar dan diterapkan ke berbagai negara, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya dulunya tidak mempermasalahkan poligami. Salah satu alasan utama mengapa masyarakat liberal sekuler menentang poligami adalah karena mereka menganggap praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami menempatkan perempuan dalam posisi inferior dan merusak keutuhan keluarga. Namun yang kerap dilupakan adalah bahwa banyak perempuan yang justru setuju dan ridha menjadi istri kedua atau ketiga dalam sistem poligami karena alasan ekonomi, perlindungan, dan ketulusan hubungan yang mereka jalani. Dalam banyak kasus, tidak ada yang merasa dirugikan, justru mereka merasa diuntungkan dan dilindungi secara sah. Ironisnya, masyarakat liberal sekuler yang menentang poligami sering mengabaikan bahwa praktik ini dulunya adalah bagian dari ajaran agama mereka sendiri. Bahkan tokoh-tokoh suci dan pemimpin spiritual dalam agama mereka melakukan poligami tanpa stigma atau kontroversi. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap poligami tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip moral atau spiritual, melainkan lebih pada standar sosial baru yang dikonstruksi oleh modernitas Barat. Jika benar-benar ingin menghargai pluralisme dan kebebasan individu, seharusnya masyarakat dibiarkan menjalani praktik poligami secara sukarela, selama semua pihak melakukannya dengan persetujuan dan tanpa adanya unsur pemaksaan atau eksploitasi. Islam sendiri memandang poligami sebagai solusi sosial yang diatur dengan ketat. Poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasan maksimal 4 istri, dan hanya jika seorang pria mampu berlaku adil di antara mereka. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, izin ini diberikan dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan yang rentan. Artinya, tujuan utama poligami dalam Islam bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk menjaga keadilan dan perlindungan sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri menjalani poligami atas dasar misi sosial dan politik, bukan sekadar kebutuhan pribadi. Sebagian besar istrinya adalah janda dan perempuan yang membutuhkan perlindungan. Salah satu dampak positif dari poligami dalam konteks Islam adalah perlindungan terhadap zina.
Di tengah realitas sosial yang kompleks, seperti jumlah perempuan yang lebih banyak dari pria, angka perceraian yang tinggi, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, poligami bisa menjadi alternatif yang sah, bermartabat, dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya pernikahan yang sah dan diakui secara agama maupun negara, hubungan antara pria dan perempuan tidak jatuh pada zina yang merusak moralitas dan menimbulkan dampak buruk seperti anak luar nikah, penyakit menular seksual, dan hancurnya institusi keluarga. Karena itu, penting untuk melihat poligami dalam perspektif yang adil dan komprehensif. Poligami bukanlah simbol penindasan atau kemunduran, melainkan sistem sosial yang jika dijalankan dengan adil dan bijak, justru bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dalam sejarah agama-agama besar, poligami telah dijalankan operator suci. Maka tidak adil jika praktik ini hanya dibebankan stigma negatif kepada umat Islam. Masyarakat modern seharusnya bersikap terbuka dan menghargai keragaman praktik sosial yang berlandaskan pada keyakinan dan kesepakatan, bukan pada asumsi dan standar ganda yang dibentuk oleh tekanan budaya sekuler.